Tol Cipularang sudah lama dikenal sebagai jalur maut. Banyak kecelakaan aneh terjadi, terutama di kilometer ke-92. Cerita-cerita beredar. Penampakan wanita berpakaian putih, suara tangisan tanpa wujud, dan mobil yang oleng tanpa sebab. Namun bagi Dimas, sopir travel jurusan Jakarta-Bandung, itu semua hanya bualan. Sampai suatu malam, saat ia membawa 5 penumpang, semuanya berubah. Cuaca gelap, hujan turun rintik-kerintik, dan kabut mulai menebal. Jam menunjukkan jam 1:14 dini hari. Ketika Dimas melintasi kilometer ke-91, tak ada yang aneh, hingga mobilnya mendadak berat. Seolah ada yang menumpang di atas atap. Salah satu penumpang, seorang ibu muda, berbisik, "Pak, kita barusan lewati sesuatu ya?" Dimas menoleh sebentar lewat kaca spion. Dan saat itulah ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri di tengah jalan. Ia injak rem, mendadak penumpang menjerit, mobil tergelincir, lalu berhenti di pinggir jalan. Saat Dimas membuka pintu untuk memeriksa keadaan, jalanan kosong, tidak ada siapa-siapa. Setelah suara tangis lirih terdengar, suasana di dalam mobil menjadi mencekam. Dimas mencoba tetap fokus menyetir, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi para penumpang saling berpandangan. Jelas mereka juga mendengarnya. Salah satu di antaranya, seorang pria berjaket kulit, berbisik, "Pak, tadi ada perempuan duduk di belakang saya. Sekarang nggak ada." Dimas menelan ludah. Ia menatap kaca spion. Baris belakang tampak gelap, tapi samar-samar ia melihat sesuatu. Rambut panjang, tergerai, dan wajah pucat menunduk. Tanpa berkata sepatah pun, Dimas menyalakan lampu kabin belakang. Kosong. Namun ketika lampu dimatikan kembali, suara tangisan berubah menjadi tawa kecil pelan dan tajam, seperti tertahan di antara dua dunia. Tiba-tiba, salah satu ban mobil mendadak pecah. Mobil oleng ke kiri dan terhenti di pinggir jalan. Dimas keluar untuk memeriksa, sementara yang lain tetap di dalam, enggan bergerak. Tapi saat ia melihat ke arah ban belakang, tidak ada yang salah. Ban utuh, tidak kempes, tidak robek. Ia kembali masuk, bingung dan pucat. "Pak," suara si ibu muda dari kursi tengah memanggil. Gemetar waktu Bapak keluar. "Kami lihat ada anak kecil ikut keluar di belakang Bapak." "Anak kecil?" tanya Dimas. "Iya, tapi kakinya nggak nyentuh tanah." Suasana membeku, hanya suara rintik hujan dan desisan angin yang menemani mereka di gelapnya kilometer 92 malam itu. Dimas menatap layar ponselnya. Pukul 03,33. Sinyal hilang, tak bisa menelepon, tak bisa mengirim pesan. Kabut makin tebal, menelan sekeliling jalan tol hingga batas pandang tak lebih dari 5 meter. Penumpang mulai resah. Pria berjaket kulit mencoba membuka jendela sedikit, namun langsung menutupnya kembali dengan wajah pucat. "Ada suara dari luar," bisiknya. Dimas memberanikan diri menyalakan mesin dan perlahan mulai melaju. Tapi anehnya, meski gas diinjak, mobil seolah berat, seperti sedang mengangkut lebih dari kapasitas. Deru mesin terdengar pelan, tertahan, dan aroma anyir mulai tercium samar-samar dari belakang. "Pak," suara lirih itu terdengar lagi, tapi kali ini dari kursi paling belakang. Padahal tak seorang pun duduk di sana sebelumnya. Dimas menoleh cepat lewat kaca spion. Sekilas ia melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun putih duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya tidak bergerak, tapi ada suara lirih yang keluar dari mulutnya, bukan arah ini. Dimas refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak, para penumpang berteriak kaget. Saat ia menoleh, kembali gadis itu
sudah tidak ada. Tetapi saat itu juga, klakson mobil berbunyi sendiri, panjang dan nyaring, menusuk keheningan. Dimas tahu, mereka belum keluar dari KM 92 dan sesuatu sedang mempermainkan arah mereka. Dimas kembali menjalankan mobil. Kali ini pelan-pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi jalur tol di depan mereka tampak aneh. Jalan lurus yang seharusnya membentang panjang, kini seperti berbelok ke kiri, menuju sebuah tanjakan yang tertutup kabut tebal. "Pak, ini belokan kemana?" tanya pria berjaket kulit. "Tol Cipularang gak ada jalur naik kayak gini kan?" Dimas mengangguk pelan. Ia juga bingung, GPS tidak berfungsi, sinyal hilang total. Tapi jalan itu nyata, terlihat jelas di depan, seperti mengundang mereka masuk lebih dalam. Mereka melaju perlahan, menanjak. Pepohonan muncul di sisi kiri dan kanan jalan. Padahal tol seharusnya tidak memiliki pepohonan setebal itu. Akar menjulur hingga ke bahu jalan. Langit makin gelap, dan udara dalam mobil terasa dingin menggigit. Kemudian, dari kejauhan, mereka melihat sebuah bangunan tua di pinggir jalan, seperti gardu pos atau warung terbengkalai, dengan lampu kuning temaram yang berayun pelan ditiup angin. Di depannya berdiri seorang nenek-nenek membungkuk, mengenakan kain lusuh. Ia melambaikan tangan. Dimas mengerem pelan. "Gak usah berhenti, Pak," seru si ibu muda. Namun tangan Dimas seolah tak mau patuh. Kakinya menginjak rem dengan sendirinya, dan mobil pun berhenti tepat di depan nenek itu. Nenek itu menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tanpa mata, hanya rongga hitam yang menganga. Nenek itu berdiri diam, wajahnya tanpa mata. Hanya rongga hitam meneteskan cairan pekat seperti darah tua. Bibirnya bergerak meski tak bersuara. Dimas mencoba memundurkan mobil, namun pedal gas seperti tak berfungsi. Tiba-tiba, pintu belakang sebelah kiri terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa masuk. Para penumpang menjerit. Dimas menoleh cepat dan melihat si nenek kini sudah berada di dalam mobil, duduk di kursi paling belakang, di tempat gadis kecil itu sebelumnya muncul. Wajah para penumpang pucat. Pria berjaket kulit mulai membaca ayat-ayat suci pelan, gemetar. Si ibu muda memeluk tasnya, menggigil. Nenek itu menunduk, kemudian mengangkat tangan keriputnya dan menunjuk ke depan. Terus, gumamnya pelan, suaranya berat, seperti dua suara bertumpuk. Mau tak mau, Dimas menekan gas. Kali ini mobil melaju, meski terasa berat, seperti menarik beban dari dunia lain. Jalanan berubah drastis. Aspal retak, kabut makin pekat. Rambu jalan berganti simbol-simbol aneh yang tak dimengerti. Di kejauhan, terdengar suara gamelan samar, seperti dari tengah hutan. "Ini bukan jalan tol," bisik Dimas. Lampu mobil berkedip-kedip. Spion kiri pecah tiba-tiba. Sesuatu melintas cepat di depan, seperti bayangan manusia melata. Tapi nenek itu tetap menunjuk lurus, terus, dan tak seorang pun berani menolak. Mobil mulai memasuki jalan yang bercabang 3. Semua jalur tampak sama, gelap, berkabut, dan tak memiliki rambu yang jelas. Tapi tiap cabang memancarkan aura berbeda. Jalur kiri terdengar seperti bisikan orang menangis. Jalur kanan menguar aroma bunga melati yang menyengat. Dan jalur tengah benar-benar hening, seolah menyimpan sesuatu yang menunggu. Dimas melambatkan laju mobil. "Kita lewat mana?" Nenek di belakang tak lagi menunjuk. Ia kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang pelan, seolah menahan tawa atau tangis. Pria berjaket kulit menoleh ke kiri, matanya memicing. Itu ada yang duduk di tengah jalan. Semua menoleh. Di jalur kiri tampak seorang wanita
dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya duduk membelakangi mereka. Gaunnya putih, namun basah dan compang-camping. Si ibu muda menangis tertahan. "Jangan ke kiri, Pak. Jangan." Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Suara gamelan bercampur jeritan anak-anak kecil terdengar kacau. Layar digital di dashboard hanya menampilkan satu angka, 92, berulang-ulang. Dimas panik, memilih jalur tengah. Perlahan mereka masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Namun saat mobil menyusuri jalan itu, kaca jendela mulai berkabut dari dalam. Dan dari kabut itu, tangan-tangan kecil mulai muncul, mencakar pelan, meninggalkan jejak basah dan dingin. Seseorang berbisik lirih di dekat telinga Dimas. Padahal tak ada siapa-siapa di sebelahnya. Sudah terlalu jauh, tidak bisa kembali. Mobil terus melaju dalam senyap, menembus kegelapan yang seperti tak berujung. Tangan-tangan kecil yang tadi mencakar kaca mulai menghilang perlahan. Tapi hawa dingin tetap menusuk dari segala arah, meresap sampai ke tulang. Tiba-tiba, dashboard mobil menyala. Bukan angka atau lampu indikator, melainkan layar gelap yang perlahan memunculkan wajah seorang wanita. Mata membelalak putih, mulut robek hingga ke pipi, dan darah mengalir dari dahinya. Ia seperti menatap langsung ke arah Dimas. Kemudian, layar bergerak sendiri, menampilkan rekaman CCTV dari kabin mobil. Yang anehnya, menampilkan 6 penumpang. Dimas mendongak ke kaca spion. Ia cepat menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu sosok di belakang yang kini tertunduk, rambutnya menutupi wajah. "Saya nggak pernah ambil penumpang 6 orang, bisik Dimas ke dirinya sendiri. Pria berjaket kulit menoleh. "Pak, saya dari tadi ngerasa yang duduk paling belakang itu nggak pernah gerak." Semua mata tertuju ke jok belakang. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Rambut panjang jatuh menyingkap wajah pucat dengan mata hitam kosong. Ia tersenyum atau mungkin menyeringai. Lampu mobil mendadak mati total, gelap, dan dari kegelapan terdengar suara dari speaker dashboard. Pelan, retak, "Kamu yang berikutnya." Lampu depan mobil menyala kembali, namun hanya satu sisi. Jalanan di depan kini melingkar seperti spiral tak berujung, menurun perlahan ke arah yang gelap dan makin sempit. Dimas mencoba berbalik arah, tapi setirnya terkunci. Tidak bisa belok, tidak bisa berhenti. "Pak, tadi kita lewat sini juga," bisik si ibu muda. Wajahnya pucat pasi. "Saya ingat pohon itu yang bentuknya kayak tangan." Dan benar, pohon bercabang aneh seperti jari manusia itu sudah mereka lewati sebelumnya beberapa kali. Dimas panik. Ia menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti. Tapi ketika mereka keluar untuk mengecek keadaan, jalanan justru seperti berubah bentuk. Di sekeliling mereka hanyalah hutan gelap yang tumbuh dari aspal, menutup langit. Tiba-tiba, suara derap kaki berdentum di kejauhan. Cepat, tidak wajar, seperti seseorang atau sesuatu berlari dengan kaki 4. Suara itu semakin dekat. Pria berjaket kulit mengarahkan senter dari ponselnya. Cahayanya menyorot sosok hitam besar, berjongkok di pinggir jalan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Bentuknya seperti manusia, tapi kepalanya terbalik. Bagian wajah menghadap ke belakang, sementara lehernya berputar perlahan, hingga menatap langsung ke arah mereka. "Masuk mobil sekarang," teriak Dimas. Mereka berebut masuk kembali, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara napas berat kini terdengar dari atap mobil. Sesuatu sedang memanjat, dan tidak sendirian. Mobil berguncang pelan. Suara napas berat dari atas atap terdengar seperti dengusan
makhluk lapar. Dimas menahan napas, tangannya gemetar di kemudi. Dari dalam kabin, suara decitan kuku atau cakar menggores pelan atap logam. Semua penumpang terdiam, tak berani bergerak. Tiba-tiba, sesuatu menjatuhkan diri ke depan kaca mobil. Brok, sesosok tubuh ringkih dengan leher terpelintir dan wajah hancur menggelosor di kaca depan, menatap ke dalam dengan senyum menyeringai. Matanya bolong, namun seakan tetap menatap setiap orang di dalam mobil. Darahnya menetes dan mengalir perlahan ke wiper. Dimas berusaha menyalakan mobil. Mesin berputar, lalu mati. Sekali lagi, mati. Sementara itu, suara di atap bertambah banyak. Langkah-langkah kecil, lalu besar. Seperti sekelompok makhluk merayap dan melompat. Si ibu muda menjerit pelan ketika mendengar suara kuku menggores tepat di atas kepalanya. "Pak, kita harus keluar dari sini!" seru pria berjaket kulit. "Tapi kemana?" Ketika Dimas mencoba menyalakan mesin untuk ketiga kalinya, mobil akhirnya hidup. Ia tancap gas. Kaca depan penuh noda darah yang mengaburkan pandangan. Tapi anehnya, jalan yang tadi sempit kini berubah lagi menjadi jalur lurus. Sepi, tak berujung. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari kaca spion dalam, Dimas melihat semua penumpang termasuk dirinya sendiri duduk diam, menatap ke depan. Seolah ada dua versi mereka dalam mobil yang sama. Dimas menatap kaca spion lebih lama dari seharusnya. Wajah-wajah yang tercermin di sana bukan sekadar pantulan. Mereka diam, menatap kosong ke depan, tanpa ekspresi, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Tapi, yang membuat darah Dimas membeku adalah sosok dirinya sendiri di spion, tersenyum. Senyuman yang bukan miliknya. Seketika, pantulan di spion bergerak sendiri. Sosok tiruan Dimas mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya, menempelkan jari telunjuk ke bibir es. Dimas langsung memukul kaca spion dengan tangan kosong. Kaca retak, tapi pantulan tetap utuh. Bahkan mulai berdarah. Darah merembes dari celah retakan, menetes ke dashboard. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" tanya si ibu muda cemas. "Apa kalian lihat di spion tadi?" Mereka menggeleng. Hanya Dimas yang melihat. Mobil melaju semakin dalam ke jalur sepi itu. Dan jalan tampak melengkung membentuk angka. Pria berjaket kulit menatap keluar jendela, lalu membisikkan, "Kenapa dari tadi angka 9 terus muncul?" Tiba-tiba, lampu kabin menyala sendiri. Kursi belakang kini kosong sepenuhnya. Tidak ada siapapun, tidak juga si nenek. Tidak gadis kecil, bahkan tidak ada penumpang lain. Dimas mengemudi sendirian. Atau begitulah yang terlihat. Sampai sebuah suara berbisik pelan dari dalam spion retak. "Kamu belum sendirian." Mobil terus melaju. Padahal Dimas tak lagi menyentuh pedal gas. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan jantungnya berdegup kencang tak beraturan. Semua penumpang telah hilang. Lenyap entah kemana. Tapi hawa dingin yang menyelimuti kabin justru semakin menusuk. Seakan ada sosok tak kasat mata yang kini menemaninya. Tiba-tiba radio menyala kembali. Suaranya lirih, berisik, namun jelas. Itu suara Dimas sendiri. "Aku tak mau mati di sini. Tolong, keluarkan aku." Ia menatap radio, lalu ke kaca depan. Jalanan kini berubah menjadi seperti permukaan danau hitam. Tidak ada aspal, hanya genangan mengilap seperti cermin gelap yang memantulkan langit pekat dan wajah-wajah yang tadi duduk bersamanya si ibu muda, pria berjaket kulit, bahkan si nenek. Semua muncul di permukaan jalan. Menatap dari balik air hitam, mulut mereka menganga seperti sedang berteriak, tapi tak bersuara. Mobil menurun perlahan ke dalam genangan itu, seolah ditelan. Dimas panik. Ia rem mobil,
Tapi tak ada respon. Ia menoleh ke kanan kursi penumpang. Kini diduduki oleh sosok dirinya sendiri, bayangannya. Tapi yang satu ini sudah membusuk. Wajahnya penuh luka, matanya gelap, dan mulutnya robek lebar. "Biar aku yang gantiin kamu," gumam sosok itu. Dimas menjerit dan mencoba keluar. Tapi sabuk pengaman melilit tubuhnya sendiri, menahan erat seperti tali yang hidup. Dan mobil pun perlahan lehen tenggelam ke dalam genangan hitam, bersama jiwa yang mulai tercerai. Dimas terbangun tiba-tiba dengan napas tersengal. Tangannya masih di kemudi. Mobilnya berhenti di bahu jalan tol, dan sinar matahari pagi mulai menembus kabut tipis. Semua terasa tenang, terlalu tenang. Ia menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada penumpang, tidak ada tas, tidak ada jejak apapun. Seolah malam penuh teror itu tak pernah terjadi. Tapi tangannya berdarah bekas kaca spion yang ia pukul, dan sabuk pengaman yang terikat di dadanya masih basah, seperti habis terendam. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal, hanya menampilkan 3 digit, 092. Dengan ragu, ia menjawab. Dari seberang, suara anak kecil terdengar pelan. "Om, aku masih di sini." Seketika, suara klakson keras membuyarkan lamunannya. Sebuah mobil truk besar melaju kencang, hampir menyerempet mobil Dimas yang diam. Ia segera menyalakan mesin dan menepi lebih jauh. Begitu ia masuk ke jalur utama dan menoleh ke papan kilometer, matanya membelalak. Kilometer 92, ia seharusnya sudah jauh meninggalkan titik itu. Tapi papan kilometer itu muncul lagi dan lagi, hingga ketiga kalinya. Tanpa sadar ia memutar jalur yang sama. Wajahnya memucat. "Aku tidak pernah keluar." Dimas kini sadar, ia bukan lagi bagian dari dunia nyata. Mobilnya, tubuhnya, semua terjebak dalam satu putaran neraka. Kilometer 92, dan siapapun yang melintas malam hari di jalur ini akan bertemu dengannya. Malam itu, hujan kembali turun, membasahi jalur tol Cipularang. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti kilometer 92 dengan sunyi yang aneh. Sebuah minibus melaju pelan, dikemudikan oleh seorang pria paruh baya. Di dalamnya, 3 penumpang tertidur, dan 1 lagi duduk termenung sambil menatap layar ponsel. Jam di dashboard menunjukkan jam 1:13 menit. "Pak, ini udah dekat kilometer 92 ya?" tanya salah satu penumpang. "Santai aja mas, bentar lagi juga lewat," jawab si sopir, tersenyum kecil. Namun, saat mobil melintasi rambu kilometer 92, mesin tiba-tiba meraung sendiri. Lampu berkedip dan kabut menebal seolah menyelimuti seluruh kendaraan. Penumpang paling belakang mulai merasa sesak. Ia menoleh ke kaca jendela dan melihat wajah seseorang menempel dari luar dengan mata melotot dan darah mengalir dari pelipisnya. Ia berteriak. Semua penumpang terbangun panik. Sang sopir mencoba menenangkan. Tapi dari spion, ia melihat sosok lain duduk di baris belakang seorang pria muda dengan seragam sopir travel. Wajahnya pucat, tangannya berlumuran darah, dan pria itu menatap langsung ke arahnya dengan senyuman lebar. "Giliran kalian sekarang," bisiknya. Mobil pun perlahan menghilang dalam kabut pekat. Di pagi harinya, jalanan KM 92 kembali sepi. Hanya suara angin dan papan rambu yang kini bergoyang pelan, seolah menyambut tamu baru.